Hai guys, balik lagi di 100% Manusia Stay at Home barengan saya kali ini, Kurnia Dijuanto yang akan jadi moderator di kegiatan kali ini. Aku setup beberapa hal dulu ya. Aku mau masukin highlight untuk komen. Halo Mbak Ade. Wah, Kayurinya udah datang. Kita langsung aja, aku mau request untuk Kayuri dari Perempuan Pekerja untuk ikutan barengan join di Instagram live-nya kita ya. Iya, jadi hari ini teman-teman kita akan mau ngomongin tentang good life, good earnings. Halo Kayuri, nah ini Kayuri udah ada. Halo, Gimana? Suara saya apa kedengeran kan? kabar Kak? Kedengeran? Baik. Udah buka puasa nih? Udah. Udah. Eh, Iya, aku ambil waktunya ya untuk kita diskusi bareng-bareng. Kita diskusi santai aja, Oke, basically di iya 100% stay at betul. home. Ngobrol-ngobrol aja. Yes, betul sekali. Halo, ini ada Mbak Ade. Ade Zamzam ini teman rekan kerja saya juga. Dia punya acara juga sebenarnya mirip-mirip sama 100% stay at home, tapi di program yang satu lagi. So, anyway, hari ini kita mau bahas tentang good life, good earnings. Jadi konsepnya sebenarnya lebih ke ngomongin hak dan kewajiban warga negara, tapi konteksnya di pekerja. Nah, kebetulan hari ini barengan sama Perempuan Pekerja, ada Kayuri juga. Nah, mungkin kita perkenalan dulu aja kali ya. Kalau teman-teman mungkin udah bosen, udah sering banget lihat saya di video atau di Instagram Live. Nah, Kayuri sendiri sekarang untuk saat ini kesibukannya apa aja ya? Iya, sebelumnya salam kenal semuanya. Aku Yuri. Sekarang aku lagi masih bekerja di salah satu perusahaan perbankan sebagai legal. Terus aku juga dari jaringan orang muda untuk kerja layak dan inklusif. Itu programnya USAID. Jadi kita sedang menyusun seperti kebijakan yang nantinya bisa diusulkan kepada pemangku kepentingan supaya tempat kerja dimanapun itu menjadi tempat kerja yang inklusif gitu. Jadi kita sedang mengusulkan itu ke pemangku kepentingan kayak ke Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian yang berkaitan dengan itu gitu. Oke. Sekarang juga aku menjadi bagian dari Resister Indonesia. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu itu adalah organisasi feminis gitu kan. Kita basisnya analisanya tentang ekofeminisme gitu. Jadi Hmm, tentang perempuan dan lingkungan. oke. Itu aja sih Terus Kak. kalau Kak Yuri sendiri di pekerja perempuan aktifnya sebagai apa Kak Yuri? Aku manggilnya Kak Jadi Yuri ini aja kan ya. Yuri aja nggak apa-apa sih Kak. Oh iya, iya. Yuri aja biar lebih akrab. Oke, jadi perempuan pekerja ini kan sebetulnya dibentuknya dulu itu karena kita dulu ada komunitas peneliti, tim peneliti yang meneliti kekerasan seksual yang dialami oleh buruh garmen khususnya gitu. Mhm. Nah, karena kita ingin mencari responden, karena media sosial itu kan sangat berpengaruh, akhirnya kita mencari responden itu lewat media sosial dan kita membuat akun ini gitu. Sampai akhirnya Mhm. proyek penelitian itu selesai, kita di antara tim peneliti itu kan bersepakat kalau ya udah akun ini jangan dihapus tapi kita jadikan komunitas aja. Jadi Oke. untuk siapapun pekerja lintas sektor yang mau ingin bergabung bareng kita rangkul aja supaya ada ruang aman bercerita untuk mereka sharing tentang pengalaman atau pelanggaran yang dialaminya gitu sih. Oke. Jadi Jadi kita awal basisnya support group. oke. Jadi pertama Gitu. mulainya bareng teman-teman, terus akhirnya dilanjutin ya, walaupun risetnya udah selesai. Iya, So good banget. betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang good life, good earning, karena konsepnya di sini kan berarti kehidupan yang layak itu berarti didukung juga sama hak kita sebagai warga negara untuk let's say punya pendapatan yang layak juga, kan good Iya. earningnya di situ. Nah, kalau menurut Kayuri sendiri dari kacamatanya Kayuri sebagai aktivis, mungkin aku bisa bilang gitu ya, atau pegiat HAM dan perempuan juga,
Kira-kira untuk di Indonesia sendiri, untuk pemenuhan hak dan kewajibannya secara umum atau misalnya secara khusus juga Kak Yuri mau menjelaskan tentang ke sisi perempuannya juga silakan. Itu gimana sih kalau dari sisi Kak Yuri dan teman-teman dari perempuan pekerja? Iya, jadi kalau kita lihat gitu kan, sampai hari ini itu kan gejolak perjuangan atau tuntutan buruh, baik buruh laki-laki atau buruh perempuan itu kan masih terus ada gitu kan sampai hari ini. Bahkan bentuk tuntutannya pun nggak berbeda jauh dari sejarahnya hari buruh zaman dulu gitu, pada saat fenomena high market itu waktu pengurangan jam kerja. Sampai saat ini pun sebetulnya yang kita tuntut itu masih kayak, kalau buruh perempuan kayak upah tidak setara, terus apa namanya nih, diskriminasi di tempat kerja, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, terus penghapusan kekerasan seksual juga, dan itu sebetulnya masih belum dipenuhi sama negara kita gitu. Dan kita juga belum punya seperangkat aturan yang mana itu bisa mencegah salah satunya kekerasan seksual, dan fenomena upah tidak setara pun masih banyak dialami gitu sama buruh perempuan. Jadi kalau bilang apakah hak buruh perempuan saat ini sudah dipenuhi oleh negara, sebetulnya belum sepenuhnya dipenuhi gitu. Apalagi kita tahu kemarin Undang-Undang Cipta Kerja yang problematik itu kan baru aja disahkan gitu kan. Walaupun itu belum berlaku secara keseluruhan karena belum banyak aturan turunannya, tapi kan beberapa perusahaan itu sudah banyak yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembuatan kontrak kerja yang mengikat buruh gitu. Jadi emang sudah kerasa efeknya sih, kayak kemarin mungkin ada THR yang dicicil gitu yang dialami oleh buruh di PT gitu di Boyolali. Itu sebetulnya dampak juga dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu, bahwa pemberian THR itu boleh dicicil gitu kan. Jadi itu salah satu dampak yang sudah mulai terlihat gitu. Ya. Nah, gitu kita kan kemarin sebenarnya kita buat kegiatan dan acara di hari ini itu karena menyambut May Day di tanggal 1 kemarin. Terus nggak jauh juga kan ada tentang Hari Kartini tanggal 21 April lalu. Makanya kita buat ini dan kita undang dari perempuan pekerja, Kak Yuri juga ada di sini, mewakili teman-teman pekerja buruh dan juga perempuan. Sebenarnya tadi aku juga udah mau nyinggung-nyinggung sih soal Cipta Kerja dan juga Omnibus Law itu. Nah, kalau kan gini, kemarin kan waktu May Day itu teman-teman juga sempat turun ke jalan dan menyuarakan ininya ya, tuntutannya ke pemerintah. Nah, itu kalau dari sisi, karena aku juga banyak baca dan dapat info kayak misalkan banyak banget dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang akhirnya sebenarnya malah mendeskripsikan perempuan. Itu kalau dari Kak Yuri ngelihatnya gimana sih? Atau dari teman-teman pekerja perempuan sendiri? Iya, sebetulnya konsen kita gitu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu kan salah satunya adalah ada penghapusan beberapa cuti gitu. Cuti panjang atau cuti yang bisa diambil dalam kurun waktu misalnya 3 bulan oleh seorang pegawai yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, itu dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga merugikan pekerja perempuan tentunya gitu kan. Terus ada lagi adalah upah itu dibayar berdasar satuan jam gitu. Jadi itu diperbolehkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu bisa menjadi celah perusahaan untuk tidak membayar upah kepada buruhnya sesuai per bulan gitu. Kayak upah tuh bisa dibayar per jam, sedangkan misalnya upah bisa dibayar per jam, misalnya kita istirahat 1 jam, itu walaupun kita ada di tempat kerja itu tidak dianggap sebagai pekerja gitu kan. Jadi itu kan cukup jadi celah buat perusahaan gitu kan. Nah, terus cuti yang lain juga kayak cuti head itu nggak hilang di Undang-Undang Cipta Kerja, tetap ada, diganti, cuman diganti. Jadi kayak frasanya itu kayak dikembalikan lagi ke perusahaan gitu. Jadi yang seharusnya cuti head ini adalah harus harus dilakukan oleh perusahaan, dijamin oleh undang-undang, diamanatkan di undang-undang, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini dikembalikan kepada perusahaan. Jadi tergantung perusahaan boleh memberikan atau enggak gitu loh. Kayak negara mau angkat tangan aja gitu sih. Sedangkan kalau dalam relasi kuasa perusahaan dan buruh itu kan ada ketimpangan gitu kan. Jadi memang ini benar-benar menjadi celah sih buat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nantinya gitu. Ya.
Ya, itu juga salah satu isu yang sebenarnya kemarin diangkat ya. Nah, ini buat teman-teman, tapi sebenarnya mungkin banyak juga ya teman-teman yang dari teman-teman perempuan atau teman-teman pekerja yang sebenarnya mereka masih belum aware kayak misalkan untuk cuti haid itu sebenarnya itu haknya mereka gitu yang sebenarnya mereka Mm-mm. wajib dan bisa ambil kan sebenarnya. Nah, itu memang masih banyak banget edukasi dan sosialisasi yang masih perlu dilakukan sama teman-teman. Nah, itu kalau dari Kak Yuri sendiri dan teman-teman perempuan pekerja itu gimana sih prosesnya pada saat misalkan untuk memberikan sosialisasi atau edukasi-edukasi ini terkait apa hak dan kewajiban pekerja itu gimana? Iya. Kalau iya sih, kalau terkait cuti head itu sebetulnya kayak banyak banget kerja perempuan itu memang yang nggak tahu gitu bahwa mereka tuh punya Hmm, cuti yang berkaitan sama ketubuhan mereka gitu kan. Itu hmm, banyak ya, banget pekerja perempuan yang nggak tahu gitu, dan ini sebetulnya adalah suatu hal yang harusnya jadi menjadikan kita kayak sedih gitu ya, maksudnya kok bisa gitu kan perempuan sampai nggak tahu haknya gitu, kemana aja negara selama ini gitu kan. Nah, akhirnya kalau dari perempuan pekerja sendiri, kita itu sering banget ngadain semacam diskusi grup gitu kan, untuk menjaring teman-teman pekerja perempuan yang baru aja masuk ke dunia kerja gitu loh. Jadi kayak kita hmm, uh, apa nih, distribusi pengetahuan gitu loh, kayak menyadarkan kita sadar bersama bahwa kita tuh punya hak gitu. Jadi ya, kita ngajak bareng-bareng berkumpul, kita diskusi melingkar, kita sharing pengetahuan, kita sharing pengalaman. Dari situ akhirnya banyak pekerja perempuan yang akhirnya tahu, oh jadi aku selama ini punya hak atas ini gitu, aku punya hak ini gitu. Jadi mereka selama ini yang nggak tahu jadi tahu gitu. Dan terkait hak perempuan pekerja, cuti head ini juga yang paling banyak bermasalah karena apa? Ketika hmm, perusahaan ada yang sudah mencantumkan cuti head itu di dalam peraturan perusahaannya, tetapi dalam praktiknya itu juga banyak banget dilanggar. Kayak kalau yang sering banget banyak dialami itu kan sama buruh garmen gitu kan, yang ya, notabene apa namanya nih, mayoritas adalah buruhnya perempuan gitu kan, buruh garmen. Di situ pada saat mereka sedang haid, mereka menstruasi lalu mereka mau izin gitu, itu sampai harus hmm, memperlihatkan gitu loh, kayak harus dibuka celananya ya, di depan di situ gitu untuk memperlihatkan bahwa dia sedang haid gitu. Padahal itu kan nggak seharusnya seperti itu gitu. Karena cuti haid itu ya cuti yang bisa harus diberikan setiap bulan selama hari apa ya, 2 hari awal pada saat kita menstruasi, tanpa harus dibuktikan diperlihatkan, itu nggak harus seperti itu gitu, karena itu namanya hak ya harus dipenuhi gitu kan. Tapi dalam prakteknya memang parah banget, itu kan sudah termasuk pelecehan ya kalau kita merasa nggak ya, nyaman gitu kan, gitu kan. ya. Uh-uh. Terus aku mau balik lagi sih sebenarnya mau menyentil dikit lah ya. Kan ini kalau tadi kita ngomongin cuti haid ya, kasusnya kan di lapangan seperti itu. Nah, sebenarnya waktu akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga lahir dan udah disahkan itu kan juga sebenarnya ada beberapa penghapusan dari cuti-cuti ini kan ya. Karena dalam kontrak pertama kali itu akhirnya ada cuti yang tidak dimasukkan di dalam klausul misalkan. Uh-uh. Nah, itu sekarang kasusnya, contoh kasusnya, kalau misalkan dari teman-teman atau misalkan dari obrolan teman-teman pekerja perempuan sendiri, itu udah sampai mana sih untuk saat ini kasus-kasusnya? Ceritanya lah, misalkan. Kalau misalkan Kak Yuri bisa share. Udah banyak ya laporan masuk terkait itu Hmm, gitu. Apalagi sekarang ini kan eranya itu kan ini ya Kak, kalau mau tahu kita kan hmm, pekerja startup gitu. Pekerja startup itu kan apa ya, sering banget kita dengar mereka itu budaya kerjanya yang sangat berat, tekanannya yang berat gitu. Jadi mereka jangankan mikirin cuti head gitu. Bahkan overtime pun bagi mereka udah biasa, kerja lembur nggak dibayar pun udah biasa gitu kan bagi pekerja startup itu. Nah, kalau yang masuk perempuan pekerja itu ya kebanyakan sekarang dari pekerja startup gitu, mereka nggak punya cuti head, mereka lembur nggak dibayar, dan yang biasanya solusi yang kita tawarkan adalah kita tanyakan dulu gitu, maksudnya di situ apakah ada serikat di perusahaan tersebut. ya, Kalau ada serikat, gabunglah sama serikat gitu, karena dengan berserikat kita tuh punya sedikit kekuatan gitu di tempat kerja gitu. Kita nggak takut buat bersuara atau protes lah. Biasanya kalau kita lapor ke HRD itu kan sifatnya hanya administratif, atau mereka biasanya memang memihaknya ya ke perusahaan gitu kan, karena hmm, mereka juga sama-sama buruh. Tapi kalau serikat itu kan berbeda gitu. Serikat itu kan kita dilindungi sama undang-undang, kita dijamin sama undang-undang untuk berserik apa ya, untuk berkumpul, untuk menyatakan pendapat gitu. Karena jadi memang
yang kita tanyakan pertama, ada serikat nggak? Kalau ada serikat, lapor ke serikat gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ada serikat, kita ngasih solusinya adalah ke dinas ketenagakerjaan terkait di kota mereka bekerja gitu. Jadi laporkan aja gitu loh. Karena dengan semakin banyak laporan itu kan walaupun nantinya nggak diurusin atau nggak dilanjutin laporannya, tapi itu bisa menjadi semacam angka gitu. Walaupun nantinya cuma jadi angka, tapi suara kita ada gitu loh. Jadi kita punya sedikit kekuatan lah ya untuk protes gitu karena kita punya itu sih Kak. Ya, ya ini kan balik lagi kalau misalkan kita ngomongin tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan pekerja, itu nggak cuman hak kewajiban kita doang secara kita sebagai pekerja atau ke pengusaha pemberi kerja juga, tapi juga ada fungsi perannya pemerintah juga di sini ya. Tadi Kak Yuri juga udah singgung kalau memang ternyata dari pemberi kerja belum itu bisa lapor ke dinas ketenagakerjaan juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang teman-teman juga perlu tahu ya berarti sebenarnya ada fungsi negara juga di sini yang sebenarnya bisa bantuin teman-teman juga gitu kan. Nah itu kalau misalkan saya mau lanjut ke situ ke fungsi negaranya sendiri, itu sebenarnya apa sih yang pemerintah bisa berikan untuk membantu para pekerja ini gitu loh, Kak Yuri? Iya. Oh, sebetulnya ini udah dijamin ya kayak di dalam undang-undang tahun 45 Undang-Undang Dasar itu kan dalam hierarki peraturan Undang-Undang Dasar itu paling tertinggi gitu di pasal 27 sampai 35 itu kan negara harus memberikan hak atas penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak ini kan banyak banget aspeknya gitu. Nah, dalam hal penghidupan yang layak juga pastinya berkaitan sama yang namanya hak asasi manusia gitu. Jadi karena kita hidup di negara, kita bukan hidup tanpa identitas gitu. Kita punya KTP gitu. Kita adalah warga negara Indonesia gitu. Di KTP pun terpampang jelas dan itu sebetulnya juga apa ya? Menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara, kita seharusnya dilindungi sama negara dan negara juga sudah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional gitu kan kayak HAM tahun 48 gitu kan itu sudah diratifikasi sama Indonesia. Dan di situ ada kewajiban negara yang harusnya dilakukan, yaitu kayak menghormati hak asasi manusia, memenuhi dan melindungi gitu. Dan itu harus dituangkan di dalam setiap aspek kehidupan kita gitu, khususnya dalam dunia ketenaga kerjaan. Jadi ketika di dalam aspek perburuhan atau ketenaga kerjaan ternyata banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, oleh pemilik modal dan negara diam, sebetulnya di situ pun negara melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia itu juga gitu Kak. Jadi memang yang harus kalau pertanyaannya apakah negara sudah memenuhi itu, ya kita lihat di lapangannya seperti apa. Sampai hari ini pun undang-undang pekerja rumah tangga yang itu penting banget segera disahkan untuk melindungi mereka sebagai dan menganggap mereka sebagai pekerja itu nggak disahkan padahal sudah diperjuangkan selama kurun waktu kalau nggak salah 17 tahun. Itu kan lama banget gitu. 17 tahun mereka terus berjuang untuk bisa dapat perlindungan gitu yang seharusnya itu harusnya diberikan tanpa mereka meminta gitu kan sebagai pekerja. Tapi nggak disahkan sampai hari ini gitu Kak. Ya. Tapi kemarin aku sempat baca dan dapat info juga kalau nggak salah untuk pekerja rumah tangga udah masuk ke prolegnas prioritas 2021 ya. Ya masih dibahas terus dan terus ya. Terus dibahas terus. Kita terus 17 tahun ya bahkan. Ya. Nah ini aku coba mungkin kita buat teman-teman kan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah tadi kalau kita ngomongin hak dan kewajiban warga negaranya, nah sekarang dari pemberi kerjanya nih. Tadi ada dari KD itu dia tanya kalau misalnya perusahaan memberikan pekerjaan tambahan di luar job desk saat kontrak dengan bilangnya kayak ya ini untuk pemberdayaan kamu untuk meningkatkan skill sehingga lama-kelamaan akhirnya malah jadi beban tugas baru gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang mungkin input dari Kayuri sendiri itu seperti apa dan kemudian apa sih yang bisa kita lakukan sebagai kita sebagai pekerja dalam menuntut misalkan ya untuk haknya atau misalkan kewajiban kita gitu. Iya. Kalau ini kan dia diberitahunya di saat awal mau tanda tangan kontrak gitu kan.
kontrak itu kan sifatnya juga seperti perjanjian ya. Kalau di dalam kontrak itu ada sesuatu hal yang nggak kita sepakati, sebelum kita tanda tangan, kita bilang ke pemberi kerja itu gitu bahwa kenapa ini ada di job desk saya, sedangkan misalnya bidang keahlian saya nggak ada di situ gitu. Kalian menurut aku kalian berhak protes gitu. Dan ini juga jadi perhatian kita semua harusnya ya, bahwa jangan langsung tanda tangan kontrak gitu aja. Sebelum kita baca dari atas sampai bawah sampai akhir gitu kan, kita cari dulu nih kalau misalnya di dalam kontrak kerja itu ternyata ada hal-hal yang ternyata berat sebelah atau hanya menguntungkan si pemberi kerja, kita berhak tanya, kita berhak protes gitu. Jangan langsung ditandatanganin gitu aja sih. Kalau bisa kita harus negosiasi gitu, karena kontrak itu kan perjanjian gitu. Ya, gitu setuju, kalau aku iya. Karena ini kontrak awal, jadi ya kita negosiasi aja dulu gitu. Nah, berikan alasan. Ya, kalau ternyata udah tanda tangan kontrak, terus di perjalanan tiba-tiba ditambahin seperti itu, gimana tuh? Kita bisa ngomong nggak sih kayak, oh ini nggak sesuai sama desk job, nggak sesuai sama kontrak yang saya ditandatangan. Sebenarnya itu kan juga sebagai haknya kita juga kan, pada saat kita sebagai pekerja. Nah itu kalau dari Kak Yuri ada input nggak buat teman-teman? Bisa banget ya, maksudnya apalagi kita di awal ternyata nggak ada job desk ini, ternyata pada saat kita bekerja kita dapat job desk tambahan, dan itu kita bisa banget protes gitu, bahkan kita bisa menolak pekerjaan yang diberikan itu kalau menurut aku ya, karena kita kalau misalnya kita dianggap melanggar, kita melanggar mana, di kontrak tidak tercantum gitu, jadi gampang aja nggak usah dikerjain gitu. Karena aku pun kadang di tempat kerja gitu, misalnya ada job desk yang nggak, ini bukan bagian aku gitu, dan itu nggak tercantum di kontrak kerja, di perjanjian kerja, ya aku nggak akan ngerjain, aku bakal yang bodoh amat gitu kan. Karena misalnya aku ditegur, misalnya aku dianggap melanggar, aku tanya balik bagian mana aku melanggar gitu. Jadi memang harus dimulai dari diri kita dulu sih, sendiri sih. Dan aku juga merasa bahwa keberanian itu kan mungkin nggak dimiliki sama semua orang, dan menurut aku karena aku sudah punya pengetahuan ini pun, ini bagian dari privilege aku kan. Dan kadang aku juga coba menyalurkan, kayak memberikan pemahaman juga ke teman-teman di tempat kerja aku gitu. Aku bilang kalau ini bukan job desk kamu nggak usah ngerjain, nggak apa-apa gitu. Dan ternyata itu berdampak juga gitu loh, walaupun kita sendirian, kita mempengaruhi teman kita, dan itu kebenaran gitu, mereka juga mau gitu. Dan itu sebetulnya dari sekecil itu, dengan kita memberikan langkah sekecil itu bisa menciptakan perubahan juga gitu. Jadi memang kalau kita punya keberanian, disalurin juga keberanian itu ke orang lain gitu sih Kak. Tapi kalau tadi Kak Yuri juga mention kan, berarti penting banget buat teman-teman punya edukasi, dan kita penting juga untuk kita bantu untuk sosialisasi dan advokasi terkait hal-hal ini. Jadi kalau memang kita udah punya knowledge yang lebih, mungkin bisa bantuin juga teman-teman yang lain yang memang mereka belum tahu. Nah itulah juga fungsinya ada serikat buruh, ada serikat pekerja di satu perusahaan kan. Nah ini aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena tadi kan anaknya juga perempuan. Nah kadang-kadang mayoritas dari petinggi-petinggi di dunia kerja itu kan laki-laki. Nah ini mempengaruhi nggak sih sebenarnya dari pada saat pengambilan kebijakan suatu perusahaan ya? Karena ini yang ditanyain sama Kak Semi itu, penting nggak sih keterwakilan perempuan dalam dewan pimpinan perusahaan agar hak pekerja perempuannya terwujud? Karena selama ini kenyataannya, atau misalkan cerita dari sharing teman-teman yang Kak Yuri dapat tuh seperti apa sih? Dan mungkin ini lanjutin dari pertanyaan sebelumnya juga sih. Pasti jawabannya penting banget ya, karena perempuan itu perlu banget ada di posisi-posisi strategis dimanapun mereka berada gitu. Jadi perempuan mau dia di organisasi, di tempat kerja, di DPR sekalipun, di perwakilan rakyat, kalau bisa selalu ada representasi perempuan di dalamnya gitu. Karena apa? Ketika nggak ada perempuan di dalamnya gitu, ketika nggak ada perempuan yang menempati posisi strategis sebagai pimpinan, sebagai leader di perusahaan, itu kebutuhan kita perempuan, suara kita perempuan gitu nggak akan didengar gitu. Kayak misalnya contohnya aja nih, perusahaan yang mereka pimpinannya nggak ada perempuan gitu, tentu kebutuhan perempuan nggak akan terakomodir gitu sama perusahaan itu. Kayak misalnya ruang laktasi gitu, ruang laktasi ternyata nggak ada di perusahaan, karena di pimpinan-pimpinan perusahaan
nggak ada perempuan, ya nggak akan ada yang menyentil soal itu gitu, nggak akan ada yang menegur soal itu gitu. Beda ketika perempuan ada di posisi strategis, tentu aja kebutuhan perempuan gitu akan terpenuhi sih, dan ini penting banget ya buat kita sadari bersama gitu. Harusnya harus diawali dengan ya kita kasih kesempatan yang sama buat perempuan gitu. Karena pasti pikiran orang-orang kan gini Kak, oh perempuan nggak pantas jadi pemimpin karena bisa jadi dia sensitif orangnya atau gampang baper gitu, atau misalnya perempuan kan sibuk sama pekerjaan rumah tangganya gitu kan. Sebenarnya itu kan bukan alasan ya. Ya kenapa perempuan seperti itu? Karena itu sudah dibentuk sama budaya kita gitu. Kita sudah didomestifikasi sejak awal gitu. Kita ditugaskan buat melakukan pekerjaan rumah tangga gitu kan. Jadi itu kayak beban ganda juga buat kita. Nah, starting point perempuan aja udah beda. Ketika perempuan mau jadi pemimpin, dia harus dipertemukan sama kendala-kendala tadi itu, diskriminasi, beban ganda gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita memaklumi itu gitu loh. Berikan kesempatan dulu, nantinya perempuan bisa atau tidak, ya kita berproses bersama gitu. Karena starting point kita pun udah beda gitu. Jadi yang pertama berikan kesempatan gitu. Setuju. Nah ini aku lanjut lagi nih. Karena ini nyambung ke pertanyaan juga dari Emo BBG XL itu, dia bilang ada nggak sih peraturan yang mengayomi soal diskriminasi rasial di tempat kerja? Cuman dia kan nanyanya di rasial, tapi karena kita juga bahas tentang diskriminasi gender di tempat kerja, mungkin kita coba ambil tarik secara umum aja kali ya. Kira-kira ada nggak sih peraturan-peraturan dari pemerintah yang akhirnya melindungi pekerja tentang soal diskriminasi ini, mau dia dari rasialnya atau misalkan dari gendernya juga? Ada. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu Kak, ada pasal yang dia tuh memberitahukan bahwa setiap pemberi kerja itu dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, etnis, atau suku. Nah, itu ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, misalnya ada perusahaan yang melarang mempekerjakan misalnya etnis Tionghoa atau etnis Chinese gitu kan. Itu sangat-sangat dilarang gitu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ketika itu terjadi, tentu aja kita harus melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan gitu, supaya perusahaan itu ditegur gitu loh, bahwa itu nggak boleh terjadi gitu kan. Atau pelanggaran yang lainnya yang berdasarkan SARA itu, misalnya ada perusahaan yang melarang pekerja perempuannya berjilbab gitu. Ini juga sebetulnya boleh kan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi sampai hari ini banyak banget laporan masuk, kayak curhatan juga masuk ke kita gitu kan, perempuan pekerja, bahwa mereka dilarang menggunakan jilbab ketika bekerja gitu. Padahal menurut aku solusinya bukan melarang gitu, bukan menggunakan pendekatan yang diskriminatif itu gitu. Bisa jadi misalnya kenapa dilarang berjilbab, misalnya alasannya adalah jilbab itu berbahaya, misalnya dia kerjanya mengoperasikan mesin gitu, takutnya nanti jilbabnya nyerimpet atau gimana. Kan bisa aja didesain gitu kan. Jilbab itu kan banyak desainnya ya, maksudnya kayak aku pun merasa pakai jilbab seperti ini aman gitu buat bekerja, buat naik motor, buat ngapain aman gitu, nggak akan nyerimpet gitu. Jadi itu bukan alasan ya menurut aku gitu sih. Dan itu pun nggak boleh di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Ya. Jadi buat teman-teman juga, tadi balik lagi, sebenarnya dari negara sendiri udah ada perlindungan dalam bentuk undang-undang. Atau Permenkes juga ada sebenarnya. Jadi kita harus selalu update, dan memang kalau misalkan teman-teman masih butuh banyak informasi atau edukasi terkait ini, coba aja follow Perempuan Pekerja atau ke Kayuri ya. Nanti kalau misalnya nanya bisa DM ke mereka. Karena ya itu kan, karena tadi balik lagi, kalau kita udah teredukasi dengan baik, pasti kita udah, apalagi kalau udah ngomongin hak sama kewajiban ya, dari situ kan akhirnya kita udah bisa tadi kalau tadi kita ngomongin kasusnya Kak Ade juga, akhirnya kita udah bisa speak up karena memang kenyataannya bisa dilakukan gitu, dan semua bisa dinegosiasikan gitu, dan bisa diadvokasikan juga. Dan ini nggak cuman melulu dari satu sisi aja gitu loh. Toh sebenarnya kalau kita ngomongin Ciptaker misalkan atau Omnibus Law itu kan juga banyak, selalu ada opini yang beda-beda ya. Ada yang bilang memang akhirnya dia secara negatif
merugikan pekerja, tapi ada juga yang bilang kalau ini ternyata menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tapi ya balik lagi, maksudnya kita harus untuk informasi dan edukasinya itu harus benar-benar pas gitu ya. Mm-mm. Nah, terus aku juga mau coba tanya-tanya lagi sih Kak Yuri sebenarnya. Nah, ini teman-teman kalau memang ada pertanyaan, langsung aja ditanyain. Nanti kita langsung tanya jawab di sini, ngobrol-ngobrol bareng Kak Yuri. Mumpung lagi ada Kak Yuri dari Perempuan Pekerja. Nah, kalau misalkan tadi, aku balik lagi ngomongin edukasi nih ya. Kalau dari 100% Malaysia Film Festival itu kan kita juga melakukannya pendekatannya lewat seni nih, lewat media film lah, audiovisual. Dan kita juga ngangkat isu-isu tentang buruh di kegiatan kita lah gitu. Kita juga undang narasumber-narasumber. Kemudian kalau setiap kali akhir pemutaran film, biasanya kita undang narasumber untuk mereka membicarakan isu buruh juga salah satu yang kita angkat. Nah, kalau dari Kak Yuri sendiri ngelihatnya mungkin dari si 100% efektif nggak sih untuk kita melakukan ini edukasi. Nah, terus kalau dari Perempuan Pekerja sendiri ini kan juga akhirnya terus-terusan yang udah walaupun kegiatan ini sebenarnya awalnya risetnya udah berhenti, tapi tetap dilanjutin, itu kan juga jadi proses edukasi yang itu. Nah, menurut Kak Yuri sendiri, efektif nggak sih? Efektif lah. Pasti efektif. Jadi dalam menciptakan perubahan gitu kan, mendorong suatu perubahan yang besar, itu kan kita perlu menempatkan perwakilan-perwakilan kita dimanapun gitu, di partai sekalipun gitu. Menurut aku itu harus terus ada perwakilan kita, apalagi dalam dunia seni gitu. Menurut aku seni ini kan sangat berpengaruh, dan itu sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak seni itu ada di berbagai macam lini. Kayak kita nonton TV itu kan seni gitu, di dalamnya ada artis, ada segala macam, dan itu sangat berkontribusi buat perubahan. Jadi aku senang banget ketika 100% manusia ini mereka yang bergerak di di dunia seni, tapi juga mengajak isu sosial di dalamnya gitu untuk menciptakan perubahan bersama itu. Dan aku sangat mengapresiasi itu gitu. Aku bangga banget gitu kan bisa kenal kalian gitu. Keren sih Kak. Terus dan terus aja gitu dilakukan menurut aku ya. Sekecil apapun Ya, langkahnya, kalau kita bisa. Ya, Gitu sih ya kalau kalau dari kita aku. ngomongin seni juga sebenarnya, dan kita ngomongin balik lagi ngomongin perempuan, berapa ya? 50 dari berita yang aku terakhir dapat tuh kayak 59 apa 56% dari pekerja seni itu kan mayoritas memang didominasi perempuan. Yang which is juga tadi balik lagi kalau kita ngomongin hak dan kewajiban dan proses advokasi itu penting banget untuk dilakuin sih basically. Nah, kira-kira, nah ini teman-teman mumpung lagi ada Kak Yuri dan Perempuan Pekerja, ada yang masih mau ditanyain nggak nih di sini? Terus kalau misalkan dari May Day kemarin, kira-kira Kak Yuri ada cerita-cerita nggak nih terkait sama May Day tanggal 1 kemarin? Kan kita teman-teman juga akhirnya turun ke jalan dan menyuarakan itunya. Tapi ada hal-hal positif nggak sih yang sebenarnya akhirnya it happens gitu on that day? Terkait ini ya, aksi May Day tahun ini ya Kak. Jadi jujur banget, kayak 2 tahun ini gitu kan, selama pandemi, aku tuh selama May Day belum turun ke jalan gitu, karena aku fokus sama kesehatan aku juga gitu, karena aku ada anak dan di rumah ada papa mama yang udah lansia, jadi aku emang menjaga banget gitu kan. Jadi memang aku mengkonsolidasi gitu, aku melakukan aksi, cuman aksi online gitu, jadi kayak melakukan diskusi, melakukan kampanye media sosial gitu. Jadi memang aku membatasi untuk berkerumun gitu. Jadi kemarin di Semarang juga ada aksi buruh gitu, aku ikut di dalam aliansinya, cuman aku tidak turun langsung gitu, karena aku fokus ke kesehatan aku juga gitu. Karena nggak apa-apa juga kita aksi May Day nggak usah turun ke jalan, nggak apa-apa gitu kalau dirasa itu berbahaya untuk diri kita gitu, karena kita bisa melakukan hal lain gitu yang sekiranya bisa menciptakan perubahan juga gitu. Jadi memang pandemi ini kan merubah kebiasaan, dan itu memang bikin kita, kehidupan kita berubah banget gitu sih Kak. Iya, setuju, Cuman setuju. aku
aku juga 2 tahun lalu sih ikutan May Day. Setelah pandemi aku udah ya paling kita online aja. Tapi kan itu balik lagi kalau kita ngomong edukasi, advokasi untuk penyebaran Mm-mm. informasi juga itu bisa dari mana aja. Kayak misalkan hari ini kita lakuin Iya, Instagram Live betul. barengan Kak Yuri itu kan juga proses untuk itu. Nah ini ada Mm-mm. satu pertanyaan lagi nih balik lagi kalau kita ngomongin May Day. Ini kira-kira menurut Kak Yuri nanti mungkin aku juga akan memberikan insight. eh Ciptaker itu sebenarnya efeknya positif atau enggak sih untuk pekerja pekerja kita ini mungkin maksudnya pekerja di Indonesia kali ya. Nah kalau dari Kak Yuri sendiri itu gimana untuk Ciptaker ini? Gimana Kak? Maaf tadi putus-putus eh, pertanyaan ini terkait Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ya, berefek positif kah terhadap pekerja kita, maksudnya pekerja di Indonesia? Iya, menurut aku yang aku lihat sejauh ini ya berdampak negatif dan berefek negatif sih yang kayak kayak di perusahaan aku sendiri pun Mm-mm. beberapa pekerja gitu kan ya yang akhirnya mereka mengajukan pensiun dini gitu sebelum waktu pas undang-undang ini belum disahkan. Karena apa? Mhm. Karena ketika undang-undang ini disahkan pada saat kita pensiun, pada saat kita berakhir masa jabatan kita gitu buat kerja, pesangon yang kita terima itu kan jumlahnya lebih sedikit dibanding ketentuan di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan gitu. Jadi memang udah kelihatan banget dampaknya orang-orang jadi ketakutan gitu. Dan memang selain itu gitu ada juga tadi THR pun ada yang dibayar secara dicicil gitu kan dan itu juga memperlihatkan bahwa ya ini dampaknya udah kelihatan gitu kan. Udah kelihatan banget sih buat pekerja. Ya. Dan apa namanya nih dampak lainnya pun banyak banget protes gitu kan. Selain itu juga saat ini kan lagi dilakukan judicial review gitu kan ke MK juga terkait pasal-pasal yang bermasalah ini gitu. Jadi kita doakan saja supaya apa JR ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu oleh hakim gitu kan. Ya, Bentar anak sebenarnya aku kalau Waalaikumsalam. Anak aku pulang terawih, sorry. Kalau dari saya sih ya positif positif dan negatif itu kan kita bisa lihat dari dua sisi ya sebenarnya. Nah cuman kadang-kadang juga ya tadi balik lagi ada beberapa perusahaan yang akhirnya pada saat bahkan pada saat undang-undang ini belum belum jadi dan disahkan aja mereka sudah menggunakan undang-undang ini. Itu kan sebenarnya apakah aku bisa bahasakan itu sebagai oknum atau enggak atau memang karena peraturannya yang memang kurang atau terlalu karet misalkan kan kalau kita ngomongnya gitu. Apakah apakah seperti itu sebenarnya untuk Ciptaker ini atau Omnibus Law lah kalau kita ngomongin itu. Iya, jadi undang-undang ini tuh emang sebetulnya bukan dilakukan sama perusahaan, jadi memang sudah banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran gitu sebelum undang-undang ini disahkan. Ditambah ketika undang-undang ini disahkan, jadi kayak udah ada jalan tol lagi gitu buat perusahaan buat apa ya melancarkan mereka melakukan pelanggaran itu gitu. Dan itu bukan hanya untuk isu perburuhannya aja ya kak, kayak isu lingkungan hidupnya pun dalam undang-undang cipta kerja juga bermasalah banget gitu kan. Cuman aku nggak ada apa ya nggak ada uh, untuk ngomong ini aku kurang pengetahuan. Jadi itu sih salah satu dampaknya dalam hal lingkungan hidup juga ada gitu. Mungkin teman-teman bisa baca atau searching artikelnya gitu. Karena udah banyak juga yang mengulas itu gitu. Ya, jadi kita mesti benar-benar pelajari dulu ya untuk itunya. Tapi memang eh dibilang banyak yang merugikan. Ya itu sih, karena aku juga banyak nemuin kasus dan aku juga banyak baca berita tentang terkait sama ini. Eh ya itu, itulah fungsinya kita perlu banyak edukasi dan informasi untuk kita tahu hak dan kewajiban kita tuh sejauh mana. Nah, kalau Iya betul misalkan Kak. dari Kayuri sendiri nih, Kayuri kan juga melakukan edukasi dan advokasi ya, terus sama teman-teman perempuan pekerja apalagi perempuan kalau kita ngomongin gitu. Nah itu kira-kira ada nggak sih pernah feedback negatif yang Kak Yuri dapet atau misalkan dari perempuan pekerja sendiri yang didapetin? Ada sih kayak semacam intimidasi gitu ya mungkin ya Hmm. semacam intimidasi gitu karena aku kan juga sering mendampingi korban kekerasan seksual yang terjadi di dunia kerja gitu Kerja. dan aku sering apa ya mendampingi korban secara langsung gitu. Nah itu beresiko banget gitu untuk kita pendamping. Salah satunya adalah ancaman dari pihak perusahaan itu gitu kayak
pasti mereka mempertahankan yang namanya nama baik gitu kan. Sedangkan korban butuh yang namanya keadilan gitu. Dan di situ kadang intimidasi yang aku dapat itu adalah kayak ya ditakut-takutin gitu, nantinya aku akan kayak di-doxing gitu loh Kak. Di-doxing itu kan termasuk KBGO, jadi kayak identitas pribadi aku itu disebarkan, atau aku mendapatkan ancaman-ancaman berisi ya teror gitu di chat aku gitu, dan itu beberapa kali aku dapetin sih. Dan memang itu menguras energi banget gitu kan, dan ya udah, yang aku lakukan cuman apa ya, aku akan melakukan yang terbaik, aku terus mendampingi, dan yang aku lakukan pertama adalah fokusku adalah pemulihan korbannya dulu gitu. Jadi kebanyakan korban kekerasan seksual di dunia kerja itu kan mereka juga rentan banget ya mendapatkan intimidasi, terus karena mereka ada relasi kuasa juga, dan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka untuk bisa mendapatkan haknya, yang aku lakukan pertama adalah memulihkan dulu gitu, supaya mereka sembuh dulu dari traumanya. Itu sih fokusku. Jadi kalau urusan pelakunya nanti dihukum atau enggak, itu nanti gitu setelah korban pulih. Kalau aku begitu. Ya, setuju. Sering dapatnya itu sih. Tapi kalau aku mau tanya juga nih, kalau misalnya perempuan pekerja, ada laki-lakinya juga nggak Kak Yuri? Atau semuanya perempuan? Ada, laki-laki ada. Jadi kita ini adalah komunitas yang kita merangkul siapapun yang mau bergabung gitu kan, yang mereka mengalami pelanggaran, mereka mengalami diskriminasi. Jadi siapapun boleh ikut kita gitu. Jadi memang seru banget sih. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan komunitas kita itu beberapa sebagian besar itu adalah pekerja startup gitu. Jadi mereka memang curhatannya ini beraneka macam gitu kan, dan aku jadi tahu budaya startup ini seperti apa gitu. Jadi memang mereka pekerja keras banget gitu. Ya, nah sekarang aku mau coba, sebenarnya kita udah dari awal kita udah singgung-singgung juga, terutama terkait THR, tadi kan juga ada beberapa kasus yang THR-nya dicicil, karena kalau kita mau ngomongin tentang kegiatan kita hari ini, good life, good earning, gitu kan, apalagi sekarang lagi pandemi ya, nah untuk situasi-situasi saat ini yang di saat pandemi kan banyak yang mengalami pemberhentian kontrak, misalnya kontrak yang kayak perpanjang, atau pemutusan hubungan kerja. Nah itu ada nggak sih tips-tips yang bisa mungkin dari Kak Yuri sendiri atau perempuan pekerja atau dari teman-teman buruh ya atau pekerja lain yang untuk situasi saat inilah untuk teman-teman gitu loh. Karena aku juga banyak banget denger cerita untuk ini. Itu situasi ini berat banget ya buat semua orang gitu kan menurut aku Kak. Memang di saat pandemi ini angka PHK itu naik. Kalau nggak salah kemarin Menteri Ketenagakerjaan kita itu kan baru merilis angka PHK selama pandemi itu sekitar ada 6.000 sekian gitu. Jadi memang banyak banget gitu kan. Dan sebagian besarnya adalah perempuan gitu. Jadi memang ini isu kita bersama gitu. Kita udah takut kena virus, kita juga takut di PHK gitu kan, di PHK sewaktu-waktu gitu. Tapi tentu aja kita harus tahu saat kita di PHK itu kita berhak atas yang namanya pesangon gitu Kak. Jadi kalau dari beberapa cerita yang masuk juga ke kita, kendalanya ketika di PHK adalah pesangon yang tidak utuh gitu loh Kak. Jadi banyak mendapatkan pesangon secara keseluruhan, atau misalnya mereka statusnya itu bukan PHK, tapi dipaksa resign. Sedangkan kalau resign itu kan beda dengan PHK. Kalau resign itu kita nggak punya pesangon, kita cuma dikasih berapa kali upah aja gitu kan. Jadi memang di situ permasalahannya sih selama pandemi ini gitu. Dan kalau buruh pekerja perempuan sendiri, kalau mereka sudah di PHK gitu, mereka kembali ke rumah, ini tentu aja berdampak sama kemandirian mereka secara finansial gitu. Mereka pasti akan berkurang penghasilannya gitu di dalam rumah tangga. Belum lagi mereka yang bertugas sebagai tulang punggung keluarga gitu kan. Perempuan yang misalnya single parent gitu kan, mereka di PHK, tentu aja ini menghilangkan penghidupan mereka bener-bener sih. Jadi memang berdampak banget pandemi ini gitu Kak. Nah, aku coba mau mengulik sedikit terkait tadi kalau kita ngomongin dipaksa resign ya. Karena ini banyak banget kan akhirnya, aku juga dengar teman-teman beberapa yang akhirnya mereka tidak diberhentikan, cuman dipaksa resign. Nah, tadi kalau misalkan kayak cerita banyak kasusnya di perempuan, apakah mereka ada ancaman juga yang mereka dapatkan, baik mungkin verbal atau fisik, atau mungkin sampai mengarahnya ke
ke pelecehan seksual atau kekerasan seksual, ada nggak sih yang seperti itu? Ada. Cuman ini memang kasusnya yang masuk ke kita juga sekitar baru satu gitu kan ya, yang pernah kita dengar gitu. Jadi memang ada salah satu teman gitu, dia dipaksa menandatangani surat resign gitu kan, dengan alasan efisiensi perusahaan gitu. Nah, perusahaan itu kan mungkin dia terdampak juga sama pandemi ini gitu. Untuk mengurangi biaya operasional mereka, salah satunya kan dari pengurangan pegawai. Dengan pengurangan pegawai itu kan mereka mau bekerja gitu, aku nggak mau resign kecuali kalau di PHK gitu. Kalau di PHK aku dapat pesangon, sedangkan kalau aku menandatangani surat resign ini aku nggak dapat pesangon. Ya yang dilakukan perusahaan itu aja kayak ancaman gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau keluar, ya kamu tetap kerja tapi nggak akan diupah gitu. Nah ini kan juga termasuk kekerasan juga gitu, intimidasi juga gitu. Jadi ya udah akhirnya ujung masuk ke kita ceritanya itu mereka sampai ke pengadilan hubungan industrial gitu. Jadi memang sampai dia nyewa pengacara untuk mendapatkan haknya itu. Akhirnya ya dia yang menang gitu. Perusahaannya harus mengganti rugi atas biaya yang biaya pesangon gitu. Karena kan statusnya PHK, menjadi PHK gitu. Nah, kalau gitu berarti penting banget buat teman-teman tahu hak dan kewajibannya teman-teman ya kalau untuk ini. Iya. Apalagi dalam situasi seperti ini. Iya. Mungkin saranku ya, misalnya teman-teman dipaksa resign gitu kan. Misalnya kalian di Jakarta itu minta tolong aja sama mereka gitu supaya mereka bantu kita buat mendapatkan hak kita kembali gitu sih. Ya, oke. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan yang sedikit mungkin agak nggak begini sih, tapi balik lagi tadi dari ceritanya Kak Yuri terkait sama pemulihan korban kekerasan seksual di tempat kerja, itu prosesnya susah nggak sih? Karena kalau kita ngomongin dunia kerja ya, ketika ngurusin kasus itu kan pasti dia juga takut, aduh aku takut diberhentikan, atau memang dari awal mereka berhenti dulu baru melakukan pelaporan kasus, atau mereka masih tetap bekerja di situ, tapi ya ada ketakutan itu kan. Prosesnya itu lebih sulit nggak sih ketika melakukan ini pemulihan untuk korban kekerasan seksual di tempat kerjanya sendiri? Iya, memang ada ada pola yang berbeda lah ketika tidak dilakukan kasusnya tidak di tempat kerja. Sedangkan kalau kita tanya berapa lama pemulihannya, itu setiap korban kekerasan seksual itu pengalamannya itu bermacam-macam, beraneka rupa gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan pengalaman satu korban dengan korban yang lainnya. Ketika misalnya ada korban yang dia 2 bulan sudah bisa pulih, sudah bisa berdaya gitu, sudah bisa kembali ke lingkungan sosialnya. Tapi itu tidak berlaku juga untuk semua korban kekerasan seksual gitu. Apalagi ketika dia terjadi di lingkungan kerja. Dan ini sangat berpengaruh banget karena apa? Biasanya seorang korban yang sudah menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja, itu mereka akan punya beban yang lebih banyak gitu. Kayak bisa jadi mereka belum sembuh dari traumanya, tapi di tempat kerjanya mereka dibuat tidak nyaman gitu sama lingkungan kerjanya. Karena kayak kita itu hidup di lingkungan yang belum paham sepenuhnya tentang budaya pemerkosaan atau sexual harassment awareness gitu kan. Kayak orang-orang belum tahu isu seksual pelecehan seksual ini adalah isu bersama gitu, atau ini yang harusnya kita sudah akhiri. Nah, ketika dia jadi korban di tempat kerja, itu mereka biasanya merasa nggak nyaman gitu sama lingkungannya, jadi omongan, bahkan jadi dianggap sebagai aib gitu. Kayak contoh kasusnya aja yang kemarin terkuak di media itu tentang pegawai BPJS. Mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar kasus ini ya, pegawai BPJS dia dilecehkan sama atasannya gitu. Tapi justru ada kayak sekelompok orang di perusahaan itu yang membela itu dengan dalih bahwa jangan menjelekkan nama baik institusi gitu. Padahal seharusnya yang harus kita luruskan di sini adalah ya untuk memperbaiki nama institusi, ya hukum pelaku gitu, berikan keadilan ke korban, otomatis nama baik akan kembali lagi gitu kan. Karena kan masyarakat pasti pintar menilai gitu kan. Tapi ya itu yang terjadi gitu.
justru korban yang tidak dibuat tidak nyaman gitu sama apa yang sudah dia alami gitu. Dia sudah menjadi korban, tapi dia juga sendiri yang mengalami itu gitu. Jadi memang sangat sulit sih menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Budayanya masih seperti itu, Kak. Saya harus setuju sih sama Kak Yuri untuk itu. Nah ini udah banyak banget sebenarnya yang kita bahas, dan sebenarnya banyak banget juga sih sebenarnya yang kalau kita ngomongin kayaknya akan panjang juga. Cuman karena Instagram Live itu cuma terbatas 1 jam, dan kita masih punya waktu sekitar 10 menitan lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, silakan tanya. But overall, kalau dari saya sendiri, good life, good earning, jadi dengan kehidupan dan pendapatan yang layak itu kan, apalagi kalau kita ngomongin perempuan ya, dari satu perempuan itu akhirnya bisa menciptakan satu keluarga kecil yang jauh lebih baik, mulai dari sisi finansinya, kemudian dari hal-hal lainnya lah, sehingga akhirnya kalau kita ngomongin kita sebagai warga negara, akhirnya untuk negara sendiri kan ada efek dominonya, sehingga secara masif akan berdampak lebih besar. Nah, kalau dari Kak Yuri sendiri, mungkin ada kata-kata, ada penutup kah untuk teman-teman yang mau disampaikan terkait tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai pekerja, atau mungkin dari sisi perempuannya juga? Iya. Kalau dari aku sih, semoga kita semua bisa menciptakan ruang aman di tempat kerja ya. Siapapun kita berhak yang namanya rasa aman, rasa terlindungi dimanapun berada gitu. Ketika negara belum menjamin itu, sebisa mungkin kita secara personal, kita secara pribadi, kita ciptakanlah ruang itu dimanapun berada gitu, dengan tidak menormalisasi budaya kekerasan seksual. Kita tidak diam ketika melihat kekerasan itu terjadi gitu, atau kalau dalam hal ketenaga kerjaan, ketika kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, ya kita coba tegur gitu, kita coba ingatkan lah ya, berani bersuara gitu, walaupun nantinya kita cuma jadi angka, kita cuma jadi apa itu namanya nggak dianggap, tapi setidaknya kita punya perlawanan gitu, sehingga kita tidak dianggap sebagai apa ya, orang yang pantas untuk ditindas gitu, karena nggak ada seorang pun yang pantas buat ditindas gitu. Kalau dari aku gitu sih, Kak. Ya, setuju. Dan ini kalau misalnya teman-teman juga belum ada apa ya, serikat atau perkumpulan di tempat kerjanya, ya kalian juga bisa mulai buat itu kan ya sebenarnya, karena itu juga kita dilindungi sama undang-undang basically untuk kita berserikat dan berkumpul. Karena kan masih banyak juga ya beberapa perusahaan yang belum ada punya itu ya. Sebetulnya tanpa berserikat pun kita bisa melakukan perlawanan ya. Kayak kalau kita mau tahu Marsinah yang dibunuh, seorang perempuan yang dibunuh karena melakukan protes, itu dia bukan anggota serikat, dia waktu itu tidak menjadi bagian dari serikat, dia buruh biasa gitu, dia pekerja biasa yang dia berani menyuarakan haknya gitu, dia meminta haknya untuk kembali, sampai akhirnya dia berujung harus apa ya, mengorbankan nyawanya sendiri gitu. Bentar, ini anak aku berisik banget. Sabran, kecilin HP-nya dek. Iya. Sorry. Nggak aduh, apa-apa, berisik banget memang dia. Iya, Kak. Iya. Iya. Itu sih ya, kalau dari itu aku. Sih. Nah, mungkin kita karena sebentar lagi sudah mulai jam 7, aku mau mengucapin terima kasih banyak buat Kak Yuri. Jam 8. Oh, jam 8 ya, jam 8. Makasih buat Kak Yuri, buat perempuan kerja juga yang sudah hadir. Akhirnya kita bisa terkoneksi hari ini. Kita bisa membagikan edukasi, informasi, dan kita juga bisa advokasi. Tapi nggak berhenti di sini. Kalau misalnya teman-teman ada kasus atau misalkan ada butuh teman sharing lah ya, bisa ke perempuan pekerja ya Kak Yuri ya. Iya, silakan aja DM, kita terbuka buat siapapun. Tuh, mau cewek mau cowok boleh ya. Boleh. Ya. Dan juga kalau dari saya, kalau kita ngomongin tentang perempuan, keterlibatan laki-laki juga sangat penting di sini. Jadi jangan ngomong ketika itu ya perempuan terus. Maksudnya saya sendiri sebagai laki-laki, saya juga berusaha untuk menyuarakan itu. Nah, Kak Yuri juga DM-nya terbuka nggak nih kalau misalkan kita mau tanya-tanya Kak Yuri? Boleh, silakan. Ayo. Nanti terima kasih Kak Kurnia dan 100% manusia. Ya, rencananya kita tahun ini akan ada lagi 100% Manusia Film Festivalnya. Jadi kalau memang kita ada isu-isu terkait pekerja dan buruh yang kita akan angkat,
kita pasti akan mengundang teman-teman dari komunitas buruh dan pekerja juga untuk membicarakan isu ini. Karena ini isu semua orang Iya, dan betul. ya, hak dasar juga sih sebenarnya untuk kita mendapatkan kehidupan yang layak. Itu kan hak asasi manusia ya, dan itu Iya, dilindungi betul. undang-undang. Jadi teman-teman perlu banget tahu untuk haknya teman-teman, tapi juga perlu diimbangi dengan kewajiban kita sebagai warga negara juga. Dan di situ ada fungsinya pemerintah atau negara sendiri yang hadir untuk ada di situ. So, mungkin itu dulu kali ya Kak Yuri ya. So, aku thank you so much buat hari ini. Kak Makasih, Yuri banyak Kak. banget insight, banyak banget cerita-cerita yang akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Nanti untuk next-nya kita akan lanjut lagi barengan sama teman-teman pekerja dan teman-teman lainnya. So, stay tune di 100% stay at home-nya kita di kegiatan-kegiatan berikutnya. 2 minggu lagi nanti akan ada lagi, kita akan bahas tentang menolak lupa. More or less seperti itu sih. Tapi aku cuma teaser aja. Gitu. So, Kak Yuri, di aku sinyalnya agak putus-putus. Ya, Kak Yuri, ya, ya, nggak apa-apa. So, Kak Yuri, ya, thank you so much. Buat Sama-sama, teman-teman yang, Kak. ya, buat teman-teman yang udah nanya dan udah hadir di sini, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Siap. Kita barengan sama teman-teman LBH. Ngomongin masih tentang HAM. Oke. So, see you, thank you. Lancar terus 100% manusia. Selamat dan buat malam. perempuan pekerja juga ya. Selamat malam. Iya, terima kasih, Kak. Ya.